terpercaya. Puluhan rumah di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terbakar. Api diduga berasal dari kompor yang ditinggal pergi salat tarawih. Ramadan jadi berkah bagi penjual kue kering. Pesanan meningkat tajam jelang Idul Fitri. Tim pencari fakta bentukan FPTI terima tambahan aduan terkait dugaan pelecehan seksual kepada atlet panjat tebing Indonesia. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Linda Wirawan, dapat kembali menjumpai Anda di program Kompas Pagi edisi kali ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam informasi penting dan menarik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Puluhan rumah warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ludes terbakar. Kebakaran terjadi saat warga tengah salat tarawih. Kebakaran hebat ini menerjang rumah warga di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, 2 Maret 2026 malam. Lokasi kebakaran yang berada di permukiman padat penduduk membuat kobaran api semakin membesar dan merambat ke rumah lainnya. Api pun dengan cepat melalap rumah tersebut, apalagi rumah panggung umumnya berbahan kayu. Pemadam kebakaran yang diterjunkan sempat kesulitan lantaran kebakaran berada di lorong sempit. Pemadam pun terpaksa memutar arah untuk bisa menjangkau kobaran api. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian usai petugas pemadam dan ratusan warga berjibaku. Total rumah warga yang terbakar mencapai 29 unit. Alhamdulillah 7 unit dari kabupaten pemadam saya turunkan, kemudian 3 unit dari kecamatan dan 1 unit dari Kabupaten Majene. Ya. Bagaimana kondisi saat ini, Pak? Kondisi saat ini alhamdulillah kita lihat secara realita bahwa api sudah padam, tapi masih meninggalkan sisa-sisa kebakaran yang memungkinkan untuk memicu kembali kebakaran. Total berapa rumah saat ini yang alhamdulillah saya dengan mantan Pak Desa ini ya kurang lebih 29 rumah yang hangus total. Hangus. Terus ada. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari kompor salah satu rumah warga yang ditinggal pergi sholat tarawih. Saat ini puluhan kepala keluarga yang rumahnya terbakar ataupun terdampak terpaksa mengungsi dan tinggal di rumah kerabat terdekat. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. 2 mahasiswi yang menjadi korban arisan online mendatangi Mapolda Sulawesi Selatan. Akibat arisan online, kedua korban mengalami kerugian 14 juta rupiah. Didampingi kuasa hukumnya, 2 mahasiswi asal Makassar dan Kabupaten Kolaka Utara melaporkan dugaan kasus penipuan berkedok arisan online ke Mapolda Sulsel. Kedua korban mengaku mentransfer uang sejak Agustus 2025. Wafik alami kerugian 9 juta rupiah dan rekannya asal Kolaka Utara 4 juta rupiah. Penipuan ini terbongkar saat salah seorang member yang juga selebgram dikeluarkan dari grup arisan online yang memicu member lain meminta uang mereka dikembalikan. Namun terduga pelaku tidak mengembalikan uang korban yang berjumlah puluhan orang. Polisi membenarkan kasus ini dan melakukan pendalaman serta memanggil terduga pelaku. Awalnya kan karena ada salah satu member yang di get out ya istilahnya Pak, dikembalikan lunas gitu, terus keberatan. Nah kebetulan itu member selebgram ya, kemudian berkomentar lah di IG story-nya, akhirnya berkembang banyak yang mendm korban-korban atau member-member yang belum didapatkan uang arisannya. Sempat minta untuk keperluan pribadi. Enggak sempat. Tapi
tapi dia tidak dia respon, dia bilang ya tunggu adminku dulu live, tunggu selesai kerja adminku, saya di jalan, banyak sekali. Yang bikin tertarik apa? Yang bikin tertarik apa ini? Yang bikin tertarik itu kan dia berpakaian syar'i. Oh. Terus, dia tidak ada bilang mukanya dia bilang penipu kan, nggak ada itu. Jadi kami tertarik memasuki itu. Dugaan arisan online sudah kami terima, sudah masuk di unit 1, subdit 5 di Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan. Sampai saat ini proses masih kami lakukan penyelidikan, mencari dan mengumpulkan apakah ini termasuk tindak pidana atau tidak. Ya. Selanjutnya sudah ada satu korban yang melapor, inisial SWA. Saudara Bribda P yang diduga menganiaya juniornya Bribda DP hingga meninggal dunia ditetapkan sebagai tersangka. Bribda P juga terancam hukuman penjara 10 tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan, motif penganiayaan dipicu kekesalan tersangka terhadap korban yang dianggap tidak respek kepada senior. Tersangka menganiaya dengan memukul hingga mencekik korban. Ini dibuktikan dengan hasil visum yang dikeluarkan Bidokes Polda Sulsel. Bribda P disangkakan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 KUH Pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Selain menetapkan satu tersangka, 2 dari 8 saksi akan menjalani proses disiplin dan kode etik karena melihat kejadian dan tidak melaporkan. Kasus meninggalnya salah seorang anggota Polda Sulsel yaitu Bribda Dirja Pratama, di mana kronologisnya pada hari Minggu tanggal 22 Februari sekitar pukul 6.30 bertempat di ruang Ditsamapta Polda Sulawesi Selatan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunianya Bribda Dirja Pratama. Dari proses penyidikan dan pembuktian, kemarin sudah kami sampaikan bahwa kita menetapkan satu orang tersangka Bribda P. Kemudian proses lebih lanjut, kami memeriksa 8 orang lagi yang dimana itu kami periksa sebagai saksi dan yang berkaitan dengan di sekitar korban. 8 orang yang diperiksa, kami belum mendapatkan bukti secara langsung mereka terlibat dalam kasus pembunuhan. Namun kami menduga dan kami mendalami lebih lanjut, ada 2 orang yang kita duga atau kita kenakan dalam proses disiplin maupun kode etik. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu secara sendiri memukul berkali-kali sambil mencekik korban, dan ini sudah bisa dibuktikan dengan hasil visum yang dikeluarkan oleh Bidokes. Sementara itu yang kami sampaikan, semoga ini menjawab semua bahwa yang terjadi adalah penganiayaan, bukan pengeroyokan, karena di situ ada beberapa teman satu angkatan yang melihat bahwa yang bersangkutan adalah melakukan penganiayaan. Adapun motif yang menjadi permasalahan yaitu korban atas nama Bribda Dirja Pratama tidak respect atau tidak loyal terhadap senior yaitu Bribda P karena dipanggil berkali-kali namun tidak diindahkan. Jadi malam dipanggil, kemudian 2 kali malam dipanggil nggak menghadap, kemudian pada pagi hari saat setelah sholat subuh dijemput oleh yang bersangkutan dan menganggap bahwa dia dianggap tidak loyal. Itu motifnya yang terjadi.
Pemakaman Bribda Dirja Pratama di kampung halamannya di Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan menyisahkan duka. Orang tua, keluarga, dan kerabat bersedih atas kepergian anak kedua dari 3 bersaudara ini. Kematian Dirja yang dinilai tak wajar menambah luka bagi keluarga yang ditinggalkan. Bribda Dirja Pratama ditemukan meregang nyawa di asrama polisi pada 22 Februari 2026 lalu. Meski sempat dilarikan ke Rumah Sakit Dayak Makassar, namun nyawa korban tak terselamatkan. Keluarga pun tak terima atas kematian Dirja. Otopsi dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian lulusan Bintara Polri angkatan 2025 tersebut. Pemeriksaan itu kita memerlukan bukti-bukti baik secara material ataupun pembuktian lainnya. Hasil penyelidikan menunjukkan korban meninggal tak wajar. Senior korban pun resmi ditetapkan sebagai tersangka. Tapi yang jelas dari keterangan salah seorang tersangka atas P itu dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dari Bidokes, itu ada persesuaian, baik itu dengan cara memukul di bagian kepala dan bagian badan tubuh lainnya, ini sudah sinkron. Jadi dapat kita yakini bahwa saudara P adalah pelakunya dan kita akan melaksanakan proses lebih lanjut. Propam Polda Sulsel kini masih terus lakukan penyelidikan kasus ini, termasuk mengungkap motif pelaku dianiaya hingga meninggal dunia. Sudin Samsudin, Kompas TV Pindrang, Sulawesi Selatan. Saudara, penyelidikan dugaan kasus narkoba yang menyeret 2 perwira di Polres Toraja Utara terus didalami Polda Sulawesi Selatan. 2 oknum polisi tersebut diduga menerima setoran dari bandar narkoba. Polda Sulawesi Selatan masih mendalami kasus dugaan narkoba yang menyeret Kasat dan Kanit Narkoba Polres Toraja Utara. AKP AE dan Kanit 2 Narkoba Aib2N masih menjalani penahanan di bidang Propam Polda Sulawesi Selatan. Kapolda Sulawesi Selatan bilang untuk proses pidana masih dilakukan pendalaman untuk pembuktian. Dari petunjuk yang diperoleh penyidik, keduanya diduga melakukan pelanggaran etika dengan berupaya menghilangkan barang bukti. Toraja Utara sampai saat ini masih berjalan. Kita masih melaksanakan pemeriksaan yang jelas secara pembuktian kita belum bisa secara pasti bisa membuktikan, namun dari petunjuk-petunjuk yang ada yang bersangkutan dengan upaya-upaya menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya, kami masih yang bersangkutan patut diduga dia sudah melakukan pelanggaran tentang etika. Untuk proses pidana kami akan terus mendalami yang bersangkutan, dan saat ini yang bersangkutan masih dalam penahanan oleh Bitpropam Polda Sulsel. Sebelumnya, Kasat Narkoba Polres Toraja Utara AKP AE dan Kanit Narkoba Aib2N ditangkap menyusul hasil berita acara pemeriksaan yang mengaitkan mereka dengan kasus narkoba. Kedua perwira tersebut diduga menerima setoran dari bandar narkoba. Saudara, perselisihan antar warga Fiditan di Kota Tual, Maluku akhirnya berakhir damai. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri konflik dan menyerahkan senjata tajam serta bom Molotov sebagai syarat perjanjian damai. Perselisihan antar warga Fiditan antar Kampung Lama dan Baru akhirnya usai. Kedua belah pihak sepakat berdamai setelah dipertemukan. Kesepakatan damai dilakukan di Balai Desa Fiditan di Kecamatan Dulah Utara, Kota Tual. Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan 2 kelompok turut hadir untuk mengakhiri konflik antar kampung tersebut. Warga juga menyerahkan senjata tajam dan juga bom Molotov yang sebelumnya digunakan saat bentrokan. Kita tidak boleh membiarkan itu, karena Kota Tual yang sudah damai ini, satu desa yang seperti ini akan merusak ya secara keseluruhan Kota Tual. Oleh karena itu dari seluruh tokoh
berperan dari wali kota, wali kota, ketua pemuda, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, semua yang memiliki kesadaran dan berkomitmen untuk membangun kedamaian di desa. Bentrokan antar warga ini sempat kembali terjadi pada pekan lalu. Bentrokan membuat sejumlah warga terluka termasuk Kapolres Tual. Tim Liputan Kompas TV. Sesaat lagi saudara kami hadirkan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di sejumlah daerah lakukan uji sampel takjil. Kompas Pagi akan segera kembali dengan informasi tersebut usai jeda. Sirami hati dengan tausiah penuh hikmah dari para ahli. Perkaya hazanah ilmu menjelang berbuka puasa. Salat tanpa sabar tidak bermanfaat, begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan, setiap hari selama Ramadan, sebelum azan maghrib di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi selanjutnya saudara. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di sejumlah daerah lakukan uji sampel takjil. Uji sampel dilakukan untuk memastikan tidak ada takjil yang menggunakan bahan berbahaya. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM Kendari gelar uji sampel jajanan berbuka puasa atau takjil di Anjungan Teluk Kendari. Petugas mengambil sejumlah sampel minuman dan makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Takjil-takjil yang dijual selama Ramadan itu aman untuk dibeli dan dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya di Sulawesi Tenggara, di Kota Kendari ya. Untuk sejauh ini dari hasil pemeriksaan yang dilakukan bagaimana Bu? Ada ditemukan bahan berbahaya? Sejauh ini yang saya pantau dari laporan ketua tim dari fungsi pemeriksaan, belum ditemukan yang mengandung bahan berbahaya untuk makanan takjil ya. Selain di Kendari, uji sampel takjil juga dilakukan Lokapom Merauke. Petugas mengambil puluhan sampel takjil yang dijual di Pasar Ramadan Masjid Raya Al-Aqsa. Pengujian dilakukan terhadap 4 parameter bahan berbahaya, yakni formalin, boraks, rodamin B, dan metanil yellow. Jadi memang ini merupakan tahap awal yang nanti akan berpindah ke spot-spot lainnya selama masa Ramadan ini. Untuk saat ini yang kami uji 41 masih sementara belum ada yang ditemukan mengandung bahan berbahaya, tadi 4 bahan berbahaya ya. Uji kandungan takjil dilakukan untuk memastikan tidak ada kandungan bahan berbahaya dalam takjil yang diperjualbelikan. Tim Liputan Kompas TV. Pemerintah memastikan akan memberikan potongan harga alias diskon tiket pesawat untuk mudik lebaran tahun ini. Besarnya potongan harga mencapai 18%.
Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengumumkan stimulus untuk tiket pesawat mudik Lebaran tahun ini. Menhub bilang pemerintah telah menyiapkan potongan harga alias diskon untuk tiket pesawat kelas ekonomi. Besarnya diskon mencapai 18%. Ini merupakan langkah pemerintah untuk mengatasi lonjakan permintaan di musim mudik nanti. Kalau harga dari pemerintah kan sudah memberikan stimulus berkaitan dengan untuk diskon terhadap tiket ekonomi, kelas ekonomi kurang lebih sampai dengan 18%. Berkaitan dengan extra flight, kami telah berkoordinasi dengan beberapa airlines, itu apabila dipandang membutuhkan tambahan extra flight, itu akan kami lakukan ya. Jumlah pemudik tahun ini diprediksi mencapai 143,9 juta orang. Dari data itu, sekitar 4,98 juta diantaranya akan mudik menggunakan pesawat. Selain jalur udara, Menhub juga telah lakukan persiapan mudik di jalur darat. Menhub bahkan telah bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk menjadikan masjid sebagai rest area. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Bank Indonesia Sultra melayani penukaran uang pecahan kecil di mobil kas keliling Bank Indonesia. Kantor perwakilan BI Sultra menyiapkan uang layak edar sebesar 1,2 triliun rupiah untuk kebutuhan uang pecahan kecil masyarakat selama Ramadan hingga jelang Idul Fitri. Bank Indonesia perwakilan Sultra membuka gerai penukaran pecahan uang kecil bagi masyarakat di Kota Kendari. Pecahan uang yang disiapkan mulai dari nominal Rp1.000, Rp5.000, Rp10.000, dan Rp20.000. Masyarakat antusias menukar uang menjadi pecahan Rp1.000 hingga Rp20.000. Salah satu warga bilang gerai penukaran uang yang disiapkan Bank Indonesia Sultra sangat membantu. Terlebih uang pecahan kecil dibutuhkan jelang Lebaran untuk diberikan ke sanak saudara. Cuma 300.000 sama karena cuma buat dibagiin selama bulan puasa. Ke siapa? Ke anak-anak yang misalnya datang ke masjid, terus juga buat sedekah di masjid gitu. Ya, sedekah di masjid. Berapa tadi tukarannya? Uang 2.000 satu ikat sama uang 1.000 satu ikat, Pak. Tahun lalu pernah penukaran? Kebetulan baru pertama kali kerja, jadi ini baru pertama kali juga rasakan fenomena untuk tukar uang. Ternyata tidak seribet mengantri yang bagaimana sekali. Kantor perwakilan BI Sultra menyiapkan uang layak edar sebesar 1,2 triliun rupiah selama Ramadan dan Idul Fitri. Silvian Zakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Ramadan jadi berkah bagi pelaku pembuat kue kering di Makassar, Sulawesi Selatan. Selama Ramadan, permintaan kue kering meningkat tajam, bahkan kini menembus ribuan toples. Berkah Ramadan. Ya, ini mungkin yang bisa disematkan bagi pembuat kue di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selama bulan Ramadan, permintaan kue kering mereka meningkat tajam. Pembuat kue kering Musdalifah misalnya, sejak Ramadan tiba, permintaan kue kering di tokonya naik signifikan. Jika hari biasa Musdalifah mampu menjual ratusan toples, maka selama Ramadan bisa menembus hingga ribuan toples. Tingginya permintaan membuat Ive Cookies harus menambah karyawan. Kini ada 10 pekerja yang membantu Musdalifah membuat kue kering untuk memenuhi permintaan pelanggan. Target kami itu sekitar 5.000 piece, selain dengan yang kemasan yang jumbo dan kemasan-kemasan yang lainnya. Ini total bisa sampai berapa Bu disiapkan? Bisa sampai 7.000. Itu ada kecil ya seperti ini. Ada kenaikan dari tahun lalu persediaannya? Iya, alhamdulillah saya persiapkan sekitar 50% dari tahun kemarin. Berarti tahun kemarin sekitar 4.000. Iya. Selama Ramadan, Musdalifah menyiapkan 16 varian kue kering yang bisa dipesan. Tak hanya untuk dikonsumsi sendiri, warga juga kerap memesan kue kering untuk dikirim sebagai bingkisan di bulan Ramadan. Setelah dicoba, setelah dilihat-lihat, rasa oke, dari 1 sampai 10, 8. Kemasan juga sudah oke, apalagi yang seperti ini sangat cocok dengan nuansa Ramadan. Jadi kami tetap memilih untuk membelinya karena mengingat kami juga kerja, otomatis efisiensi, efektifnya itu lebih baik langsung memesan.
Harga kue kering Musdalifah bervariasi, mulai dari Rp45.000 untuk ukuran toples kue kering. Kue kering biasanya disiapkan untuk disajikan saat Lebaran nantinya. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Sesaat lagi saudara kami hadirkan informasi mengenai ayam bakar taliwang yang menjadi salah satu pilihan yang pas disantap saat berbuka. Informasi selengkapnya hanya di Kompas Pagi sesaat lagi. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi selanjutnya saudara. Lembut, manis, dan gurih, barongko pas jadi kudapan istimewa dan sehat. Menu khas Bugis Makassar ini sangat populer dan kerap menemani saat berbuka puasa. Barongko berbahan dasar pisang dan dibungkus daun pisang sebelum dikukus. Jajanan tradisional khas Sulawesi Selatan ini dikenal karena rasanya yang manis dan lembut. Tak heran jika barongko laris manis menemani saat berbuka puasa. Barongko berbahan dasar pisang kepok, santan, telur, dan gula, lalu dibungkus daun pisang. Menu tradisional ini teksturnya lembut dan lumer di lidah. Sebetulnya sih saya pengen itu tadi mengedukasi masyarakat yang datang ke Makassar, terutama di 4 Point. Ini loh jajan pasar Makassar yang benar-benar otentik. Pembuatannya seperti apa? Ada inovasi atau betul pure? Enggak, tetap kita adopt yang otentik. Masih pakai daun pisang, terus kita pakai santan yang benar-benar asli dari kita peras sendiri. Terus pisangnya juga dari pisang Makassar juga. Rasa manis dan teksturnya yang lembut berasal dari perpaduan pisang matang serta gula pasir, dan rasa gurihnya dari santan murni. Barongko dikukus dalam api sedang agar tidak merusak tekstur kue. Karena menunya itu ada kue tradisional yang dimana jajanan pasar yang menjadi salah satu kesukaan saya yaitu barongko. Karena manis, terus dimana kita itu kalau berbuka puasa butuh yang manis-manis. Nah, mungkin karena bahan utamanya itu pisang. Nah, kebetulan saya paling suka dengan yang namanya pisang. Jadi, ini adalah salah satu kue tradisional favorit saya ketika mama saya itu pergi ke sebuah acara pernikahan yang dimana jika ada kue barongko ini, saya akan suruh untuk mengambilkan saya. Barongko bahkan masuk dalam daftar menu favorit Presiden ketiga RI asal Sulsel B.J. Habibie dan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla. Selain barongko, menu takjil khas Sulsel yang jadi pilihan saat berbuka ada putu beras, lopis manis, kue srikaya, dan baroncong. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ayam bakar taliwang menjadi salah satu pilihan yang pas disantap saat berbuka. Hidangan khas Nusantara yang terkenal dengan cita rasa pedas, gurih, dan juga bumbu rempah yang khas ini menjadi pilihan untuk menemani berbuka puasa. Berbuka puasa menjadi momen yang dinanti umat muslim setelah seharian menahan lapar dan dahaga. Beragam menu bisa menjadi pilihan untuk buka puasa, salah satunya ayam bakar taliwang. Ayam bakar taliwang disajikan dengan nasi putih, sop kuah bening, serta sambal khas. Proses pembakaran ayam dilakukan dengan teknik khusus agar bumbu tetap melekat dan menghasilkan aroma yang menggoda. Terus kita di sini dimodif, kita menggunakan kuah sup sayuran. Ke sup sayurannya dia kuah bening dengan isian kentang wortel. Chef, kalau untuk prosesnya sendiri membutuhkan berapa lama sih sampai disajikan? Proses untuk mulai dari disajikan sekitar 20-30 menit untuk memulai dari bahan mentah. Iya. Chef, apakah itu bisa jadi menu favorit di saat menu berbuka atau seperti apa? Iya, kita di sini di Cafe In Makassar, menu favorit adalah ayam bakar taliwang. Menu khas Mataram, Nusa Tenggara Barat ini berbahan ayam kampung muda. Sebelum dibakar, ayam dilumuri bumbu khas seperti cabai merah, bawang putih, bawang merah, terasi, kemiri, hingga perasan jeruk nipis. Cita rasa pedas yang menggugah selera membuat ayam bakar taliwang pas disantap saat berbuka puasa. Memang ini menu, memang saya kalau buka puasa itu selalu makan yang berat dulu ya, yang berat dulu, dan kebetulan saya lihat ini ada di menu paketnya, jadi saya coba pesan dan memang ternyata enak. Setelah merasakan ayam bakar ini seperti apa? Apakah juicy atau bumbunya meresap ke dalam dagingnya atau seperti apa setelah merasakan? Iya, juicy sekali terasa dan enak karena bumbunya itu meresap sampai ke dalam dagingnya. Pelaku usaha mengaku permintaan ayam bakar taliwang meningkat saat ada hari besar termasuk hari besar keagamaan selama bulan Ramadan. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi lain, Saudara. Pemerintah Kota Ambon, Maluku kini berbenah menangani permasalahan persampahan. Tak hanya menyiapkan fasilitas pembuangan sampah, edukasi dan pengawasan juga mulai dilakukan agar warga kian sadar pentingnya menjaga kebersihan dan tak buang sampah sembarangan. Permasalahan sampah jadi salah satu fokus pembenahan pemerintah Kota Ambon, Maluku. Sejumlah langkah coba dilakukan agar masalah klasik ini bisa diselesaikan. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon mulai lakukan inovasi. Salah satunya memperbanyak fasilitas pembuangan sampah di sejumlah lokasi. Saat ini ada 19 titik penampung sampah baru yang telah dibuat. Fasilitas ini tersebar di 4 kecamatan di Kota Ambon. Tujuan memudahkan warga untuk membuang sampah pada tempatnya. Tak hanya fasilitas, pengawasan pun ditambah, memanfaatkan puluhan kamera pemantau atau CCTV. Pemkot Ambon memantau langsung ketertiban warga membuang sampah tepat waktu. Yang memadai untuk pengolahan sampah sudah kita lakukan. Nah, kita berupaya juga untuk sekaligus membangun partisipasi kesadaran masyarakat supaya mendukung pemerintah dalam upaya Ambon menjadi bersih. Itu sudah kita lakukan. Dan tahun ini kita akan bangun TPST, ya, tempat pengolahan sampah terpadu menggunakan teknologi modern untuk tidak sekedar kita hanya secara konvensional menampung, mengangkut, membuang ke TPA, tetapi sampah terkelola secara baik. Warga menyambut baik perbaikan dan penambahan fasilitas pengelolaan sampah. Pendataan ini mempermudah mereka untuk membuang sampah secara teratur pada tempat yang disediakan. Adanya bak sampah ini, sampah lagi teratur, tercampur sampah, bersih lah, seperti
Kedisiplinan warga jadi kunci utama agar Kota Ambon kembali bersih dan nyaman. Apalagi jumlah sampah harian Kota Ambon kini rata-rata di atas 200 ton lebih. Tim Liputan Kompas TV Ambon, Maluku. Saudara, Universitas Nusa Cendana Kupang menggelar acara wisuda sarjana tahun 2026. Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma menjadi salah satu dari 1038 wisudawan yang diwisuda. Universitas Nusa Cendana kembali melepas 1038 wisudawan dan wisudawati, mulai dari jenjang diploma, sarjana, profesi, magister hingga doktor, yang berlangsung di Gedung Auditorium Geraha Cendana pada Kamis 26 Februari 2026. Dalam pidato reflektifnya, Rektor mengangkat filosofi bidak kuda dalam permainan catur. Menurutnya, kuda memiliki langkah unik berbentuk huruf L yang melambangkan perpaduan antara prinsip lurus dan fleksibilitas lateral. Tidak hanya itu, lulusan Undana bisa menjadi solusi bagi daerah masing-masing dan menjadi kebanggaan bagi keluarga, serta menjadi generasi unggul dan generasi emas demi mewujudkan asta-cita dalam semangat Ayo Bangun NTT. Melihat salah satu bidak yang sangat unik dalam permainan catur, yaitu kuda atau the knight yang memiliki filosofi melampaui kebuntuan. Kuda mampu melampaui hambatan dengan pola langkah yang khas. Ia tidak bergerak secara linear atau lurus-lurus saja. Kuda mengajarkan kita tentang inovasi dan keunikan cara berpikir yang out of the box. Melalui bidak kuda, kita belajar tentang positioning atau penempatan diri. Kuda akan sangat efektif jika ia berada di pusat papan, di mana ia mampu menguasai 16 kotak sekaligus. Ia akan menjadi sangat lemah dan terbatas jika hanya berdiam di pinggiran atau sudut papan. Pesan saya bagi alumni, carilah tempat yang tepat. Jangan membatasi potensi saudara di sudut-sudut kenyamanan. Beradalah di tengah pusat perubahan, di tengah komunitas yang menantang, dan di tempat di mana keahlian saudara bisa memberikan dampak maksimal. Penempatan diri yang salah hanya akan membelenggu pergerakan saudara. Momen istimewa ini turut diwarnai keikutsertaan Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma yang lulus sebagai Doktor Ilmu Administrasi dengan IPK 3,95. Ia mendorong para lulusan untuk mengambil peran aktif, mengingat NTT memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, kelautan, pariwisata, dan energi terbarukan yang menanti sentuhan inovasi kaum intelektual. Ketika saudara lulus, akan bagus apabila saudara mencari pekerjaan sesuai dengan disiplin ilmu saudara. Tetapi apabila itu tidak memungkinkan, Anda bisa bertransformasi melakukan pekerjaan apa saja. Karena Anda sudah dibekali dengan modal pengetahuan, dengan modal cara berpikir yang rasional, yang logis, yang sistematis, yang komprehensif, sehingga pekerjaan apapun juga seharusnya bisa dilakukan oleh seorang sarjana. Saat ini tercatat 102.436 alumni yang tersebar di lingkungan masyarakat dengan berbagai latar belakang profesi. Undana terus berkomitmen menjadi kampus berdampak yang terus memberi kontribusi penting bagi masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sesaat lagi saudara, kami hadirkan informasi. Tim pencari fakta bentukan FPTI terima tambahan aduan terkait dugaan pelecehan seksual kepada atlet panjat tebing Indonesia. Kompas Pagi akan segera kembali dengan informasi tersebut usai jeda.
Sirami hati dengan tausiah penuh hikmah dari para ahli. Perkaya hazanah ilmu menjelang berbuka puasa. Salat tanpa sabar tidak bermanfaat, begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan, setiap hari selama Ramadan, sebelum azan maghrib di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi selanjutnya saudara. Perselisihan antar warga Fiditan di Kota Tual, Maluku akhirnya berakhir damai. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri konflik dan menyerahkan senjata tajam serta bom molotov sebagai syarat perjanjian damai. Perselisihan antar warga Fiditan antar Kampung Lama dan Baru akhirnya usai. Kedua belah pihak sepakat berdamai setelah dipertemukan. Kesepakatan damai dilakukan di Balai Desa Fiditan di Kecamatan Dulah Utara, Kota Tual. Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan 2 kelompok turut hadir untuk mengakhiri konflik antar kampung tersebut. Warga juga menyerahkan senjata tajam dan juga bom molotov yang sebelumnya digunakan saat bentrokan. Kita tidak boleh membiarkan itu, karena Kota Tual yang sudah damai ini, satu desa yang seperti ini akan merusak ya secara keseluruhan Kota Tual. Oleh karena itu dari seluruh tokoh berperan, dari wali kota, wakil wali kota, ketua pemuda, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, semua memiliki kesadaran dan berkomitmen untuk membangun kedamaian ini. Bentrokan antar warga ini sempat kembali terjadi pada pekan lalu. Bentrokan membuat sejumlah warga terluka termasuk Kapolres Tual. Tim Liputan Kompas TV. 2 mahasiswi yang menjadi korban arisan online mendatangi Mapolda Sulawesi Selatan. Akibat arisan online, kedua korban mengalami kerugian 14 juta rupiah. Didampingi kuasa hukumnya, 2 mahasiswi asal Makassar dan Kabupaten Kolaka Utara melaporkan dugaan kasus penipuan berkedok arisan online ke Mapolda Sulsel. Kedua korban mengaku mentransfer uang sejak Agustus 2025. Wafik alami kerugian 9 juta rupiah dan rekannya asal Kolaka Utara 4 juta rupiah. Penipuan ini terbongkar saat salah seorang member yang juga selebgram dikeluarkan dari grup arisan online yang memicu member lain meminta uang mereka dikembalikan. Namun terduga pelaku tidak mengembalikan uang korban yang berjumlah puluhan orang. Polisi membenarkan kasus ini dan melakukan pendalaman serta memanggil terduga pelaku. Awalnya kan karena ada salah satu member yang di get out ya istilahnya Pak, dikembalikan lunas gitu, terus keberatan. Nah kebetulan itu member selebgram ya, kemudian berkomentar lah di IG story-nya, akhirnya berkembang banyak yang mendm korban-korban atau member-member yang belum didapatkan uang arisannya. Sempat minta untuk keperluan pribadi. Tapi dia tidak dia respon, dia bilang ya tunggu adminku dulu live, tunggu selesai kerja adminku, saya di jalan, milik banyak sekali. Yang bikin tertarik apa? Yang bikin tertarik apa ini? Yang bikin tertarik itu kan dia berpakaian syar'i. Oh. Terus, dia tidak ada bilang mukanya, dia bilang penipu kan, nggak ada itu. Jadi kami tertarik memasuki itu. Dugaan arisan online sudah kami terima, sudah masuk di unit 1, subdit 5 di Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan. Sampai saat ini proses masih kami lakukan penyelidikan, mencari dan mengumpulkan apakah ini termasuk tindak pidana atau tidak. Ya. Selanjutnya sudah ada satu korban yang melapor, inisial SWA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Bribda P yang diduga menganiaya juniornya Bribda DP hingga meninggal dunia ditetapkan sebagai tersangka. Bribda P juga terancam hukuman penjara 10 tahun.
Berdasarkan hasil penyelidikan, motif penganiayaan dipicu kekesalan tersangka terhadap korban yang dianggap tidak respek kepada senior. Tersangka menganiaya dengan memukul hingga mencekik korban. Ini dibuktikan dengan hasil visum yang dikeluarkan Bidokes Polda Sulsel. Bribda P disangkakan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 KUH Pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Selain menetapkan 1 tersangka, 2 dari 8 saksi akan menjalani proses disiplin dan kode etik karena melihat kejadian dan tidak melaporkan. Kasus meninggalnya salah seorang anggota Polda Sulsel yaitu Bribda Dirja Pratama, di mana kronologisnya pada hari Minggu tanggal 22 Februari sekitar pukul 6.30 bertempat di ruang Ditsamap Kapolda Sulawesi Selatan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunianya Bribda Dirja Pratama. Dari proses penyidikan dan pembuktian, kemarin sudah kami sampaikan bahwa kita menetapkan 1 orang tersangka Bribda P. Kemudian proses lebih lanjut, kami memeriksa 8 orang lagi yang dimana itu kami periksa sebagai saksi dan yang berkaitan dengan di sekitar korban. 8 orang yang diperiksa, kami belum mendapatkan bukti secara langsung mereka terlibat dalam kasus pembunuhan. Namun kami menduga dan kami mendalami lebih lanjut, ada 2 orang yang kita duga atau kita kenakan dalam proses disiplin maupun kode etik. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu secara sendiri memukul berkali-kali sambil mencekik korban, dan ini sudah bisa dibuktikan dengan hasil visum yang dikeluarkan oleh Bidokes. Sementara itu yang kami sampaikan, semoga ini menjawab semua bahwa yang terjadi adalah penganiayaan, bukan pengeroyokan, karena di situ ada beberapa teman satu angkatan yang melihat bahwa yang bersangkutan adalah melakukan penganiayaan. Adapun motif yang menjadi permasalahan yaitu korban atas nama Bribda Dirja Pratama tidak respect atau tidak loyal terhadap senior yaitu Bribda P karena dipanggil berkali-kali namun tidak diindahkan. Jadi malam dipanggil, kemudian 2 kali malam dipanggil nggak menghadap, kemudian pada pagi hari saat setelah sholat subuh dijemput oleh yang bersangkutan dan menganggap bahwa dia dianggap tidak loyal. Itu motifnya yang terjadi. Penyelidikan dugaan kasus narkoba yang menyeret 2 perwira di Polres Toraja Utara terus didalami Polda Sulawesi Selatan. 2 oknum polisi tersebut diduga menerima setoran dari bandar narkoba. Polda Sulawesi Selatan masih mendalami kasus dugaan narkoba yang menyeret Kasat dan Kanit Narkoba Polres Toraja Utara. AKP AE dan Kanit 2 Narkoba Aibtu N masih menjalani penahanan di bidang Propam Polda Sulawesi Selatan. Kapolda Sulawesi Selatan bilang untuk proses pidana masih dilakukan pendalaman untuk pembuktian. Dari petunjuk yang diperoleh penyidik, keduanya diduga melakukan pelanggaran etika dengan berupaya menghilangkan barang bukti. Toraja Utara sampai saat ini masih berjalan. Kita masih melaksanakan pemeriksaan yang jelas secara pembuktian kita belum bisa secara pasti bisa membuktikan, namun dari petunjuk-petunjuk yang ada yang bersangkutan dengan upaya-upaya
hilangkan barang bukti dan lain sebagainya, kami yang bersangkutan patut diduga dia sudah melakukan pelanggaran tentang etika. Untuk proses pidana kami akan terus mendalami yang bersangkutan. Dan saat ini yang bersangkutan masih dalam penahanan oleh Bitpropam Polda Sulsel. Sebelumnya, Kasat Narkoba Polres Toraja Utara AKP AE dan Kanit Narkoba Aib2N ditangkap menyusul hasil berita acara pemeriksaan yang mengaitkan mereka dengan kasus narkoba. Kedua perwira tersebut diduga menerima setoran dari bandar narkoba. Saudara, puluhan rumah warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ludes terbakar. Kebakaran terjadi saat warga tengah sholat tarawih. Kebakaran hebat ini menerjang rumah warga di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, 2 Maret 2026 malam. Lokasi kebakaran yang berada di permukiman padat penduduk membuat kobaran api semakin membesar dan merambat ke rumah lainnya. Api pun dengan cepat melalap rumah tersebut, apalagi rumah panggung umumnya berbahan kayu. Pemadam kebakaran yang diterjunkan sempat kesulitan lantaran kebakaran berada di lorong sempit. Pemadam pun terpaksa memutar arah untuk bisa menjangkau kobaran api. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian usai petugas pemadam dan ratusan warga berjibaku. Total rumah warga yang terbakar mencapai 29 unit. Alhamdulillah 7 unit dari kabupaten pemadam saya turunkan, kemudian 3 unit dari kecamatan dan 1 unit dari Kabupaten Majene. Ya. Bagaimana kondisi saat ini, Pak? Kondisi saat ini alhamdulillah kita lihat secara realita bahwa api sudah padam, tapi masih meninggalkan sisa-sisa kebakaran yang memungkinkan untuk memicu kembali kebakaran. Total berapa rumah saat ini yang alhamdulillah saya dengan mantan Pak Desa ini kurang lebih 29 rumah yang hangus total. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari kompor salah satu rumah warga yang ditinggal pergi sholat tarawih. Saat ini puluhan kepala keluarga yang rumahnya terbakar ataupun terdampak terpaksa mengungsi dan tinggal di rumah kerabat terdekat. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Pagi edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.